Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, Ekonomi dan Bisnis, kelas Bu Kingkin Wahyu Ningdia, ingin mendiskusikan tentang tugas pada halaman 456 mengenai sengketa merek. Sebelumnya akan dilanjutkan perkenalan oleh masing-masing anggota kelompok. Pertama oleh saya sendiri, yaitu Tekla Pramita Amboina dengan NPM 201201111075. Selanjutnya dengan Ratna. Saya Ratna Puspitasari dengan NPM 201201111093. Selanjutnya dengan Putri. Saya Putri Sapna Maharani dengan NPM 201201111077. Selanjutnya dengan Fajar. Saya M. Fajar Mataram dengan NPM 2012011097. Selanjutnya dengan Gustiti. Saya Gustiti Tarenka dengan NPM 20120111069. Baik, sesi selanjutnya saya akan membacakan soal kasus sebagai berikut. Perusahaan batu baterai menggunakan merek terdaftar ABC untuk memperdagangkan produknya, kemudian menyusul perusahaan kecap dan juga menggunakan merek ABC untuk memperdagangkan kecapnya. Perusahaan batu baterai menggugat perusahaan kecap ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar membatalkan merek ABC yang digunakannya itu. Diskusikan apa alasan yuridis Pengadilan Niaga Jakarta Pusat jika mengabulkan gugatan penggugat dilihat dari segi persaingan usaha tidak sehat. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin memberikan argumentasinya. Saya ingin memberikan argumen, boleh? Baik, boleh kepada Fajar. Ya, sebelum membahas itu, di persaingan dalam kegiatan bisnis itu, biasanya terjadi pada saat pengusaha yang menjalankan bisnis pada bidang yang sama. Nah, mereka sama-sama berusaha untuk melebihi satu sama lain demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Tetapi di dalam persaingan itu pasti akan adanya saling menjatuhkan antar sesama pengusaha. Nah, itu yang bisa menimbulkan suatu perbuatan yang tidak jujur atau curang. Contohnya meniru barang perusahaan lain, menggunakan merek perusahaan lain tanpa izin. Nah, jadi perusahaan kecap bisa saja terkena sanksi jika terbukti menggunakan merek dari perusahaan ABC tersebut. Itu mungkin dari saya. Baik, benar sekali, Fajar. Di sini saya akan menambahkan pendapat dari Fajar, yaitu persaingan. Persaingan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu persaingan jujur dan persaingan tidak jujur. Persaingan jujur yaitu persaingan yang dibenarkan oleh hukum dan mendatangkan keuntungan tanpa merugikan pesaing lainnya. Artinya, dalam persaingan jujur ini adanya dorongan untuk memajukan perusahaan dengan menciptakan produk bermutu melalui penemuan-penemuan baru tanpa merugikan pihak lainnya. Sedangkan persaingan tidak jujur yaitu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau jasa yang dilakukan secara tidak sehat atau tidak jujur serta melanggar hukum dan menghambat persaingan usaha. Artinya, dalam persaingan tidak jujur atau tidak sehat ini dilakukan tidak wajar atau melanggar hukum seperti meniru barang produk perusahaan pesaing lainnya, melakukan merek dagang, dan menggunakan merek perusahaan pesaing tanpa seizinnya. Terima kasih. Benar sekali. Saya ingin menambahkan pendapat dari Putri tentang kasus ini merupakan perbuatan yang tidak jujur karena perusahaan ini menggunakan merek perusahaan lain tanpa seizin yang bersangkutan. Yang mana di dalam kasus ini terdapat berbagai unsur melawan hukum. Pertama, dilakukan dengan cara melanggar hukum. Yang kedua, menimbulkan kerugian bagi pengusaha pesaing. Yang ketiga, dilakukan dengan kesalahan, yaitu dengan sengaja atau lalai. Dan yang keempat, ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Keempat unsur melawan hukum ini terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan ini dikategorikan sebagai persaingan melawan hukum atau unrecognited deed karena salah satunya melanggar isi pasal 146 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu menggunakan merek perusahaan lain tanpa izin. Cukup dari saya. Saya ingin menambahkan pendapat dari Bu Siti. Jadi pada pasal 1365 KUHP Perdata yang disebutkan oleh Bu Siti tadi,
Dalam pasal tersebut, apabila penggugat mengajukan penggugatan, maka harus membuktikan gugatannya tersebut dengan 4 unsur yang telah disebutkan oleh Bu Siti tadi. Nah, berdasarkan pasal tersebut, penggugat dapat menuntut ganti kerugian, menghentikan perbuatan melanggar hukum, dan memusnahkan barang hasil pelanggaran tersebut. Maaf. Nah, pelanggaran HKI dalam kasus ini juga itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Menurut ketentuan pasal 76 Undang-Undang tersebut, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan. Nah, pada kasus ini yang terdaftar adalah merek ABC, bukan yang kecap ABC. Gugatan yang diajukan itu melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Tetapi perlindungan hukum dapat juga diadakan dengan cara membuat perjanjian antara kedua belah pihak, kedua belah perusahaan tersebut. Kesepakatan itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan berdasarkan pasal 1242 KUHP Perdata, yang membayar ganti rugi adalah pihak yang dirugikan. Seperti itu. Baik, saya juga izin menambahkan, menurut ketentuan yang tadi dibicarakan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perbuatan mencontek atau plagiat terhadap merek ABC masuk ke dalam ranah persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat itu seperti apa? Persaingan usaha tidak sehat itu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan hukum. Kenapa nih bisa dikatakan sebagai persaingan usaha tidak sehat? Dikarenakan di sini terdapat perusahaan batu baterai dengan merek terdaftar ABC dan kemudian menyusul perusahaan kecap yang menggunakan merek ABC pula untuk memperdagangkan kecapnya. Padahal sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai merek pasal 100 bahwa setiap orang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda senilai 2 miliar rupiah. Akan tetapi ini kan bukan barang yang sama atau yang sejenis. Oleh karena itu dikenakan pasal 100 ayat 2 yaitu setiap orang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan dipidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Merek itu sebagai tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur yang memiliki daya pembeda atau khas, sehingga digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Oleh karena itu tidak diperbolehkan adanya persamaan gambar, nama, kata, huruf, angka, warna, desain, ataupun pelafalan merek tersebut. Selanjutnya kepada teman-teman, ada yang ingin memberikan tanggapan lainnya? Saya setuju dengan pendapatnya Tekila. Merangkum segala pendapat kita tadi. Kepada teman-teman yang lain? Cukup jelas, Tekila. Oke. Selanjutnya saya ada pikiran sih. Menurut saya motif penggunaan merek ABC pada produk kecap dikarenakan dengan motif untuk menipu konsumen yang mengira memperoleh barang yang berasal dari satu perusahaan atau satu produsen dengan itu. Kalau teman-teman, menurut teman-teman kayak mana? Motif mereka tuh apa? Kenapa memakai merek yang sama gitu? Iya, saya setuju sih dengan pendapat Tekila, karena kan merek ABC itu sudah terkenal, sudah dipercaya oleh banyak konsumennya, sehingga kecap ABC ini mengikuti merek tersebut untuk menarik konsumen yang mempercayai dengan merek ABC baterai tersebut. Ya, benar sekali, Ratna. Oke.
Berarti di sini sudah jelas ya, menurut saya terdapat beberapa alasan yuridis yang tentunya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti yang tadi diucapkan oleh Fajar bahwa persaingan. Kenapa sih harus ada persaingan? Selanjutnya Putri mengatakan bahwa persaingan itu ada yang jujur dan tidak jujur. Selanjutnya Gus Titi memberikan opini bahwa perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan kecap itu bahwa perbuatan yang tidak jujur. Selanjutnya Ratna memberikan argumen atau opini mengenai gugatan, dan selanjutnya saya melengkapi opini-opini dari yang lain, sehingga dapat diberikan kesimpulan bahwa berdasarkan kasus tersebut sudah jelas perusahaan kecap melakukan plagiat atau plagiarisme terhadap merek yang telah digunakan. Sehingga apalagi sudah terdaftar di HKI, oleh karena tersebut dapat dijadikan sengketa merek dan dapat dicantumkan sebagai gugatan. Terima kasih. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.